Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi nih sama Usela. Kali ini Usela masih dalam rangkaian program Romansaku, Ramadan Asyik bersama SDMKU. Nah, kali ini Usela ada di Pointing, Podcast Parenting. Kali ini kita akan membahas tentang Aku Siap Puasa Penuh. Jadi ini penting nih buat teman-teman di rumah ya, menyaksikan podcast ini sampai selesai nanti agar teman-teman bisa berpuasa penuh dalam bulan Ramadan kali ini. Nah, tentunya Usla nggak sendirian dong ya dalam acara kali ini. Nanti Usla nggak bisa ngobrol dong sama siapa kalau sendirian. Makanya Usla ada narasumber yang sangat cantik, bunda yang sangat hits, setidaknya di kelasnya Usla sih hitsnya gitu ya. Nah, ini kita perkenalkan dulu ada Bunda Dian Ayu Amalia. Halo Bunda. Halo Usela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda gimana puasa hari ini, lancar? Insya Allah lancar. Oke. Nah, teman-teman di rumah gimana puasa hari ini, lancar atau enggak? Kalau ada puasa kemarin, seminggu kemarin masih kira-kira kurang lancar, dengerin podcast ini ya, agar puasa teman-teman jadi penuh nanti sebulan ke depan. Oke Bunda, kan kita hari ini topiknya adalah aku siap puasa penuh nih dalam Ramadan kali ini. Sebenarnya untuk puasa untuk anak-anak seperti apa ya? Oke, baik. Terima kasih ya Usela ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi sebelumnya saya akan sapa juga ya Usela ya. Setelah tadi Usela juga menyapa anak-anak semuanya, saya akan sapa anak-anak solihah, anak-anak yang cerdas, anak-anak kreatif dan tentunya punya akhlak mulia. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap happy begitu ya dalam menjalankan puasanya yang sudah beberapa hari ini dijalani. Oke, baik. Menjawab pertanyaan dari apa yang tadi disampaikan oleh Usela terkait dengan puasa pada anak-anak ya. Nah, puasa pada anak-anak itu tentunya berbeda gitu ya kalau kita amati pada orang dewasa gitu ya Usela ya. Betul begitu ya anak-anak semuanya. Terutama untuk anak-anak SD, karena SD ini kan jenjangnya panjang ya Usela ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Pastinya ada perbedaan nih yang mencolok antara anak kelas 1 dengan anak yang sudah kelas 6 gitu ya. Pada anak-anak yang mungkin usianya rentangnya itu 7 tahun ya, anak-anak semuanya 7 tahun, 8 tahun, mereka itu puasa biasanya akan kentara itu kelihatan sekali gitu ya. Kelihatan sekali mereka ketika puasa itu esensinya ya menahan lapar, dahaga atau haus aja gitu ya. Jadi bagaimana ya nanti supaya bisa puasa dengan menahan lapar dan haus gitu kan. Kemudian yang sering kita lihat, aduh nanti kuat nggak ya gitu kan untuk anak-anak sendiri. Ketika ditanya pun gitu ya, anak-anak kalau misalnya udah bulan Ramadan puasa apa sih yang kemudian dirasakan, apa sih yang kemudian dipikirkan gitu ya. Kebanyakan anak-anak di usia ini, usia 7-8 tahun itu biasanya akan kemudian menjawab atau merespon gitu ya, kalau puasa itu artinya lapar bunda gitu, atau lapar gitu, kamu nggak boleh makan gitu ya. Nah sebenarnya ini adalah pemandangan yang sebenarnya wajar kita lihat ya Usela ya, dan anak-anak semuanya pasti anak-anak merasakan itu ya. Kalau datang puasa, aduh besok puasa nggak boleh makan gitu ya, nggak boleh minum gitu. Itu pada anak-anak usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun gitu. Tapi beda gitu ya, beda pada anak-anak yang sudah kelas atas di SD, kelas 4, 5, 6. Ada nggak di sini yang udah kelas 4, 5, 6 begitu datang puasa, aduh puasa lagi gitu. Atau begitu sahur, sholat subuh gitu ya, bangun tidur terasa lapar gitu. Ada nggak? Tentu nggak ada ya, anak-anak tuh semuanya udah di kelas 4, 5, 6 gitu. Jadi puasa pada anak-anak itu lebih kepada itu tadi, pemandangan yang sebenarnya kita lihat. Puasa itu bagi anak-anak ya menahan lapar, dahaga, dan kadang-kadang mereka merasakan arti puasa itu ya dengan sesederhana itu gitu, menahan lapar dan haus atau dahaga saja. Dan sebenarnya kalau misalnya di awal-awal mereka menilai puasa itu dengan menahan lapar saja ya wajar gitu, karena mereka baru latihan gitu ya. Dari yang dulunya mungkin ada yang anak yang usia TK sudah latihan, ada yang mungkin belum bisa berpuasa dan ketika sudah masuk SD baru latihan gitu ya. Jadi wajar. Gitu. Nah tadi kan untuk anak yang masuk SD tadi kan baru latihan berpuasa ya Bunda ya. Nah sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapkan anak-anak yang mau berlatih berpuasa ini? Iya, yang perlu dipersiapkan ya Usela ya.
Baik, untuk anak-anak semuanya yang ada di rumah yang saat ini kelas 1, kelas 2 ya, baru latihan puasa. Mana suaranya? Itu banyak kayaknya Bunda. Jangan-jangan kelas 3 udah masih latihan puasa loh. Latihan, ya, mungkin juga ada mungkin, gitu iya. ya, Gus Ella ya. Ada juga yang kelas 1, kelas 2 tapi udah puasa penuh Wah, gitu ya. hebat Jadi banget. ini adalah bukan pengalaman pertama saat ini, bukan pengalaman pertama untuk puasa, tapi udah jauh-jauh di tahun-tahun sebelumnya dia sudah berpuasa juga. Nah, kembali lagi ke persiapan ya tadi Gus Ella ya. Persiapannya harus kita siapkan adalah yang pertama ya anak-anakku semuanya di rumah, karena puasa itu kan termasuk ibadah ya, ibadah. Setiap kita mengerjakan aktivitas yang itu nilainya ibadah kepada Allah yang harus dipersiapkan. Apa sih anak-anak semuanya? Sudah dapat ya pelajaran di mata pelajaran ibadah gitu ya. Apa yang harus dipersiapkan? Niat gitu ya. Niat yang pertama dipersiapkan baik untuk anak-anak masih kecil sampai yang mungkin udah kelas 6 sekalipun, niat itu harus dibangun dulu ya Gus Ella ya. Niat itu harus dihadirkan. Nah, mungkin bagi anak-anak yang baru latihan puasa belum tahu tuh apa niat gitu ya. Niat itu adalah anak-anak semuanya sesuatu yang harus kita lahirkan sendiri, yang harus kita bangun dalam diri kita sendiri ya anak-anak semua. Nggak bisa itu dihadirkan, dibangun, dilahirkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nggak mungkin kita mau berpuasa dibantu untuk diniatkan oleh orang tua, nggak bisa. Jadi kita sendirian mungkin membangun niat itu gitu ya Gus Ella ya. Yang pertama niat itu harus kita bangun, kita hadirkan. Ya, aku mau latihan berpuasa Bunda, gitu. Karena tahun kemarin masih TK belum bisa puasa penuh gitu ya. Mungkin puasanya baru puasa setengah hari dan setelah itu nggak lanjut gitu ya sampai maghrib. Nah, di kelas 1 ini karena memang sudah dari segi usia bertambah, kemudian kalau udah SD kan sudah ada pembiasaan dari sekolah yang dikontrol ya Ustazah ya. Saya akan latihan untuk puasa. Nah, ini bangun dulu niatnya untuk mau latihan puasa ya. Untuk anak-anakku yang sudah relatif besar di kelas 5, 6 atau 4 gitu ya. Itu niatnya udah ada sebenarnya ya. Tapi juga harus kemudian dilihat lagi ya, niat ini harus dikuatkan untuk memulai puasa gitu ya. Tidak menutup kemungkinan anak-anak yang sudah duduk di kelas besar atau kelas atas itu nantinya juga perlu mengulangi lagi niat dari awal, membangun semangat mulai puasa lagi gitu ya. Itu yang pertama ya Gus Ella. Yang kedua adalah yang perlu dipersiapkan, kita anak-anak ini juga perlu yang namanya mempersiapkan mendapatkan bimbingan dari siapa? Dari kedua orang tua, bisa ayah atau bunda, atau kedua-duanya harus memberikan bimbingan. Nah, bimbingan ini lebih kepada ya kita anak-anak boleh bertanya apapun kepada orang tua, terutama yang memang pemahaman tentang konsep puasa itu belum matang gitu ya. Anak-anak yang dari TK ke SD, mereka kan taunya puasa itu hanya menahan lapar, nggak boleh makan selepas sahur sampai dengan nanti azan maghrib gitu. Anak-anak boleh bertanya aktif kepada ayah bundanya ya di rumah, atau mungkin yang sudah punya kakak dewasa begitu boleh bertanya gitu ya. Itu termasuk dalam hal kita mempersiapkan diri ya, mendapatkan bimbingan dari orang-orang dewasa yang ada di sekitar kita. Kemudian mendapatkan bimbingan ini bukan hanya kita memperoleh informasi ya anak-anak tentunya, supaya semangat puasanya. Anak-anak semuanya boleh nih request ya. Request itu apa sih? Minta gitu ya. Minta dibangunin sahurnya jam sekian gitu misalnya. Itu boleh ya. Atau pas tidur siang nanti aku dibangunin ya bunda atau ayah jam sekian gitu. Biar puasanya kuat, mau istirahat dulu. Juga minta atau request nanti menu bukanya. Ya, aku mau bilang gitu, menu ya. buka, menu sahur, iya. Pengennya yang seger-seger, aku disukain apa gitu ya. Boleh nih ya, komunikasi gitu ya. Komunikasi itu apa? Berbicara ke orang tua. Minta aja ke orang tua, bunda, ayah, kayaknya kalau buka puasanya nanti sesuatu yang enak atau mau bosen gitu ya. Banyak sekali ya menu-menu ditawarkan dari bosen gitu ya, atau GoFood gitu ya. Gus Ella, boleh. Nah ini termasuk hal-hal yang perlu kita persiapkan. Jadi tadi niat ya dari orang tua. Termasuk tadi aktif untuk berkomunikasi ke orang tua.
Agar puasa kita nyaman juga ya Bunda dalam satu hari ya. Betul, iya. Jadi puasa itu nggak membebani Iya, ya Us Ella. Kan bisa kita bayangkan ya Us Ella ya, bagi anak-anak yang masih latihan puasa, jangan sampai puasa itu kayak menyiksa gitu ya. Aduh, kenapa sih harus puasa gitu. Jadi mereka happy gitu, terbangunnya dari situ di awal. Oh, beneran kalau puasa itu memang sudah kewajiban, dan kalau misalnya sudah mulai besar gitu ya, sudah SD harus latihan gitu ya. Latihan puasanya seperti apa? Boleh loh latihan itu nggak harus 1 hari penuh misalnya, karena memang ini pengalaman pertama bagi anak-anak. Boleh istilahnya apa ya, istilahnya puasa sambung gitu ya Us Ella ya. Jadi boleh nanti sahur seperti dengan ayah bunda pada waktu sahur, kemudian ketika dengan azan zuhur buka sedikit gitu ya, makan sedikit, minum secukupnya, setelah itu nanti sambung sampai dengan azan maghrib. Iya gitu. Oh, berarti tadi yang dipersiapkan untuk latihan puasa ya Bunda ya? Iya, betul sekali. Nah sekarang kok udah mempersiapkan nih, anak udah latihan puasa, udah dipersiapkan, apakah ada hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan gitu? Dalam persiapkan tadi. Tentu ya Us Ella, karena sekali lagi puasa itu nilainya adalah ibadah. Karena itu juga termasuk rangkaian ibadah kita kepada Allah gitu ya. Iya. Termasuk juga salah satu rukun Islam ya. Kalau kita nggak mengerjakan puasa, otomatis juga keislaman kita belum lengkap full, gitu ya. Belum bisa kita dianggap sebagai seorang yang muslim gitu ya Us Ella ya. Jadi kembali lagi ke puasa yang nilainya ibadah gitu ya. Kita harus perhatikan apa nih supaya apa yang saya kerjakan selama puasa Ramadan itu bernilai ibadah, bukan hanya puasanya saja gitu ya. Yang pertama yang harus dilakukan ya tadi, seperti yang tadi harus dipersiapkan ya anak-anak semuanya, niat yang pertama. Tetap niat ya Bunda yang pertama ya. Niat karena ya segala sesuatu itu kan tergantung dari niatnya. Ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi apapun yang kita kerjakan ya anak-anak semuanya itu akan tergantung dari niatnya gitu ya anak-anak. Anak-anak yang mungkin masih bingung niat itu apa sih Bunda atau Ustazah, yang penting niatkan segala sesuatu. Kalau kita mau mengerjakan apapun itu, apalagi ini nilainya ibadah, harus disertai dengan niat yang tulus. Jangan sampai kita mengerjakan puasa karena dinilai oleh Ustazah. Iya. Karena diminta orang tua mungkin. Karena dinilai orang tua. Iya. Ini salah satu dalam hal kita membangun niat ya, niat yang harus dilakukan. Kemudian kita juga aktif kepada orang tua untuk berdiskusi, berkomunikasi, minta dibimbing, dijelasin ya makna puasa itu apa sih sebenarnya bagi yang mungkin belum paham gitu ya tentang puasa. Kemudian gimana caranya menciptakan kondisi di rumah menjalani puasa yang happy, termasuk tadi salah satunya ya menyiapkan menu yang mungkin menarik perhatian, menggugah selera gitu ya. Itu bisa kita dengan aktif kepada orang tua, ayah maupun bunda ya anak-anak semuanya. Yang ketiga nih ya, kayaknya 3 aja ya kita bahas 3 aja. Nanti bisa dicoba oleh anak-anak semuanya yang saat ini masih menyelesaikan masa-masa puasa di Ramadan tahun ini. Yang ketiga adalah kita isi waktu ya, waktu yang kita miliki atau selama kita berpuasa ini dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Jangan yang sia-sia. Contohnya apa ya Us Ella yang sia-sia gitu? Langsung saya ada pasti main game nomor 1 gitu ya. Nah, ini kayaknya hits banget main game. Di masa pandemi ya Us Ella ya. Jadi sesuatu yang bermanfaat itu harus kita rutinkan untuk mengisi waktu-waktu kita menjalani puasa Ramadan gitu ya. Boleh nggak kira-kira kalau main game Us Ella? Boleh sih ya, Mak. Kalau bosen anaknya coba. Kalau bosen malah inget lapar, inget haus. Kalau main game gimana? Jadi sebenarnya bukan larangan gitu ya, tapi anak-anak semuanya di sini juga harus membatasi diri gitu. Kalau misalnya main game yang belum punya HP, misalnya pinjam HP orang tua gitu ya, bunda atau ayah pinjam HP gitu ya, ya harus yang benar-benar ini, jangan sampai selama nunggu dari subuh sampai maghrib gitu pegangannya HP terus gitu ya. Misalnya ya bosen gitu ya, tadi udah ngaji, udah bantuin orang tua, udah nonton TV, udah belajar mungkin ya, ada tugas dari sekolah gitu kan, bosen pengen pinjem HP orang tua, ya mungkin boleh-boleh aja. Kalau waktunya, itu waktunya ya harus bisa ditoleransi gitu ya. Tapi kalau sepanjang hari kita menunggu berbuka puasa, menjalani puasa itu dengan game aja, pegangnya HP,
Kalau udah capek tidur, bangun tidur nyarinya HP lagi. Ini kan sesuatu yang sia-sia ya anak-anak semuanya. Padahal niatnya udah bagus ya Bunda ya. Niatnya udah bagus, pengen puasa dan ternyata puasanya memang beneran full ya Usela ya. Anak-anak hebat di SDMKU ini, tapi jangan sampai ya pahala kita berpuasa itu jadi berkurang karena kita isi dengan hal-hal yang sifatnya adalah banyak yang sia-sia. Itu ya anak-anak ya. Itu yang tadi yang boleh dilakukan. Sekarang yang tidak boleh. Kira-kira apa nih yang tidak boleh? Nah, anak-anak semuanya kembali lagi bahwa ternyata puasa itu bukan hanya masalah kita menahan lapar, haus gitu ya. Nggak boleh makan, nggak boleh minum pada saat ya situasi puasa gitu ya. Setelah sahur sampai dengan berbuka puasa nanti. Bukan hanya itu ya anak-anak semuanya. Jadi ada banyak perilaku kita ya anak-anak yang secara tidak langsung mungkin kita tidak tahu gitu ya, tidak menyadari bahwa itu sebenarnya kita lakukan tapi bisa mengurangi pahala kita berpuasa. Contohnya apa nih? Ya, anak-anak semuanya di sini pernah nggak mengeluh gitu ya? Oh iya. Ya. Kayaknya yang dewasa juga pernah mengeluh loh Bunda ya. Iya kan? Mengeluh misalnya, aduh puasa ini nggak habis-habis gitu ya. Aduh aku udah puasa tapi nggak boleh nonton TV, TV-nya dimatiin, nggak boleh pinjam HP misalnya kayak gitu ya Usela ya. Mengeluh yang berlebihan tentu itu tidak boleh. Kemudian marah gitu ya. Marah itu ketika kita sedang berpuasa memang tidak membatalkan puasa ya Usela, tapi itu akan mengurangi pahala kita. Oh iya. Jadi sayang ya sekali lagi sudah bangun pagi, dibangunkan tengah malam untuk sahur, kita udah niat gitu ya. Tapi menjelang berbuka marah-marah. Padahal marah-marahnya dengan alasan yang mungkin nggak penting mungkin ya, hal sepele gitu ya. Hanya karena apa gitu ya. Jadi ini anak-anak semua yang harus diingat yang nggak boleh dilakukan selama kita mengerjakan puasa adalah banyak mengeluh ya. Kemudian marah-marah. Mungkin yang punya adik banyak gitu ya, jahilin adik. Oh iya. Itu selalu kayaknya banyak aja ya. Betul sekali. Jahilin adik itu ada aja. Kemudian juga Usela bikin ayah bundanya jadi marah juga. Nah itu tuh poin pentingnya itu. Iya, jadi anak-anak semuanya di sini mari kita lihat kenapa sih ayah bunda kita jadi marah-marah? Apakah ayah bunda kita itu memang galak atau karena kita yang sering memancing gitu ya? Ini kayak memancing gitu ya. Sama nggak sih Bunda? Ya mungkin mengandung berapa persen curcol. Oh iya. Mungkin juga kita sebagai anak-anaknya memancing gitu ya. Ayah bundanya banyak juga kan urusan yang harus dikerjakan ya. Apalagi kalau putranya banyak ya, lebih dari 2 kan banyak sekali yang harus diperhatikan, nggak cuman kita gitu ya. Adik-adik kita atau kakak kita juga butuh untuk diperhatikan. Jadi jangan sampai membuat orang tua kita marah atau ya siapapun yang ada di sekitar kita, yang ada di rumah kita itu jadi marah gitu. Sayang banget. Oke, tadi udah cukup komplit ya teman-teman ya. Jadi ada yang boleh dilakukan. Tadi ada niat ya Bunda ya, lagi niat. Kemudian tadi yang boleh dilakukan adalah mengisi waktu yang bermanfaat. Iya, mengisi untuk hal-hal yang sifatnya itu mendatangkan manfaat, bukan yang sia-sia. Kemudian yang nggak boleh dilakukan, yang jelas yang tidak boleh dilakukan adalah tadi bikin orang tua marah. Kita juga ikut marah, banyak mengeluh. Teman-teman itu ya, jadi kalau udah berpuasa yang dilakukan yang baik-baik aja, yang tidak baik nggak usah dilakukan. Oke? Nah sekarang tadi Bunda, kita kan ini pingin puasa kita sebulan penuh tuh bisa khatam ya, sebulan penuh dan puasa yang penuh setiap harinya gitu ya. Walaupun masih bersisa beberapa hari lagi, kan kok puasa tuh godaannya pasti ada aja ya. Kayaknya kok hari-hari biasa tuh lihat es aja nggak tergoda, kok puasa kok jadinya es tuh nikmat banget ya gitu ya. Cuma air es gitu kayak es segar banget gitu ya gitu. Nah itu gimana sih biar kita tidak tergoda untuk membatalkan puasa, khususnya untuk anak yang masih latihan puasa kan semakin banyak godaannya kayaknya. Betul sekali Usela. Jadi sebenarnya kalau masalah godaan berpuasa itu anak-anak semuanya ya, kita aja yang dewasa juga kadang tergoda gitu ya Usela ya. Jadi nggak cuma anak-anak aja yang tergoda, tetapi di sini karena tadi Usela bertanya supaya nanti ketika Bunda menjawab, anak-anak di rumah bisa memahami, oh ternyata itu merupakan godaan ya saat kita anak-anak itu berpuasa gitu. Ya, pada anak-anak ya, anak-anakku semuanya, ketika menjalankan ibadah puasa, khususnya di puasa Ramadan gitu ya, intens rutin selama 30 hari gitu kan,
itu godaannya lebih banyak berasal dari lingkungan, Usela ya. Oh iya. Lingkungan dan juga faktor-faktor yang sifatnya itu situasional ya, anak-anak semuanya. Contohnya gimana nih? Contohnya apa? Ya langsung ke contoh aja biar Iya. anak-anak paham ya. Langsung nyatanya aja Iya, Bunda. langsung nyatanya. Lingkungan gitu ya. Biasanya nih, udah mau deket-deket lebaran ya Usela ya. Kan kalau di rumah itu nanti banyak nih saudara ngumpul Oh, gitu iya. ya. Kita nggak tahu yang ngumpul itu rentang usianya kan beragam. Ada yang anak-anak mungkin dia masih kecil Iya. gitu ya, nggak puasa. Kemudian bawa jajanan. Nikmat bawa banget. cemilan Itu gitu menggoda banget ya kayaknya ya. Betul sekali. Jadi lingkungan itu akan sangat mempengaruhi ya, semakin membuat kita tergoda kalau Iya. kita nggak bisa mungkin ya membentengi diri gitu Iya. ya. Lingkungan itu. Faktor situasional apa? Situasi-situasi yang kadang itu bisa menggoda anak-anak dalam menjalankan ibadah puasa. Niatnya sih udah oke gitu ya, udah kuat gitu ya. Tapi ternyata ada faktor situasi yang kemudian meruntuhkan atau menggoda nih ya, menggoyahkan niat. Contohnya nih ya, tadi kan udah dikasih penjelasan Iya. bahwa karena puasa itu nilainya ibadah, Iya. kemudian kalau bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat nih ya, karena anak-anak SDMKU itu kan anak-anak yang aktif luar Iya. biasa gitu ya Wow. Usela ya. Oke Bunda, atau misalnya Ayah, hari ini aku akan isi aktivitas dengan aktivitas yang bermanfaat, Iya. menyenangkan. Tahu-tahu nanti buka aja gitu ya. Menyenangkan Misalnya benar. ya, habis belajar gitu ya, jam 10 selesai, kemudian aku mau bersepeda. Wah. Habis sepeda main bola. Wow. Habis itu nanti masih ada aktivitas Iya, apa gitu ya. Tahu-tahu ternyata haus di tengah jalan karena capek Iya. gitu ya. Ini faktor-faktor situasi yang kadang bisa ikut menggoda niat anak untuk berpuasa penuh tadi. iya. Bagi anak-anak yang udah kelas 4 5 6 mungkin udah biasa. Iya. Kalau udah capek Udah ya bisa udah tidur. menahan, iya. Misalnya kayak gitu atau dialihkan ke hal-hal yang lain udah bisa memikirkan sendiri. Tapi bagi anak-anak yang baru latihan puasa ya Iya, Usela ya, kelas 1, kelas 2 kecapean saking tadi asiknya main gitu ya. Bunda, boleh nggak ya kalau minum sedikit aja? aja Kan sedikit. itu udah asar sebenarnya. Ya kan ini sayang sekali. Iya. Jadi anak-anak semuanya yang menggoda kita kadang-kadang itu ya selain bisikan-bisikan setan gitu ya. Karena ada situasi-situasi itu tadi. Jadi boleh anak-anak mengisi kegiatan dengan kegiatan yang bermanfaat. Tapi ukur kemampuan diri. Oh, iya. Kalau sudah capek, istirahat. Atau tidur, karena tidurnya orang berpuasa itu juga nilainya ibadah Iya. ya Usela ya. Kita akan dapat ibadah meskipun kita tidur, tapi juga tidak tidur terus gitu ya. Setelah sahur sampai menjelang buka puasa supaya Nanti dapat tiduran ibadah, terus gitu. ya. Generasi generasi rebahan kayaknya kok tiduran terus dari subuh sampai maghrib betul ya. sekali, Usela. Jadi Oke. kira-kira begitu Usela. Oh, iya. Jadi ada faktor lingkungan dan faktor situasi Situasional. ini yang perlu diperhatikan oleh anak-anak semuanya. Mungkin juga Orang kalau ini tuanya, orang saya- tuanya, ya, saya bilang gitu, orang tua ayah juga bunda harus yang lebih ikut care menyaksikan mungkin, podcast kita iya. kali ini, ayah bunda mungkin juga oh iya ya. Jadi supaya mungkin saya bisa mengendalikan faktor lingkungan, situasional yang bisa menggoda anak-anak untuk tadi puasanya jadi batal di tengah jalan gitu, atau mungkin banyak mengeluh, nggak kuat, lapar gitu. Apa sih gitu? Kita bantu ya sama-sama ayah bunda. Oke. Nah, Bunda, ini mungkin anak-anak udah, wah karena tadi tipsnya udah banyak banget tadi ya, dari Bunda Dian juga menyampaikan, anak-anak udah bisa nih puasa sebulan penuh gitu. Terus endingnya akhirnya cuma minta hadiah dong ayah bunda, kan aku udah puasa sebulan penuh, masa nggak dikasih reward? Kan aku udah capek puasa, udah nahan haus, lapar. Nah, dengan hadiah di belakang ini, udah selesai puasa ada hadiah dari ayah bunda itu, sebenarnya gimana ya? Boleh atau enggak atau gimana mungkin? Pertanyaannya boleh atau enggak Iya, ya? Oke. boleh atau enggak? Karena pertanyaannya itu boleh atau enggak. Kita coba cek dulu deh Iya, Usela ya. ha-ha. Anak-anak siapa nih yang sudah puasa terus minta hadiah sama orang tuanya atau ayah bundanya? Wah, semuanya Iya. loh tuh. Banyak ternyata bunda semua. Dari 1 juta siswa di Iya. SDMKU ternyata 9 900 juta. 1 juta, 1 juta ya? 900.000. Iya. 900.000 yang tadi ya Usela ya. Iya. Buat ternyata banyak sekali yang seperti itu. Kalau tadi pertanyaannya boleh nggak sih Bunda? Kalau misalnya kita mau puasa, mau latihan puasa, tapi nanti kalau udah full penuh kita minta hadiah. Iya. Boleh aja sih sebenarnya. Boleh ya. aja ya. Boleh aja anak-anak semuanya. Atau mungkin barangkali bukan anaknya yang minta. Iya. Ada kejadian yang orang tuanya menawarkan gitu, karena memang ya sebagai bentuk apresiasi ya, Iya. menghargai usaha anak untuk mau latihan puasa gitu ya Usela ya.
boleh juga ya ayah bunda yang menawarkan atau anak-anak yang minta hadiah boleh, tapi kembali lagi ya Usela ya ke niatnya. Jangan sampai ya anak-anak semuanya, aduh ini udah hari ke-28, tinggal 2 hari lagi puasaku full, apa yang aku minta pasti akan dipenuhi oleh ayah atau bunda gitu ya. Jangan sampai niat kita puasa itu ya karena ada iming-iming gitu ya. Niatnya ya kita niatkan bahwa puasa ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim yang beriman ya anak-anakku semuanya. Tapi nanti ada bonus nih dari ayah bunda berupa apa? Hadiah, apapun itu hadiahnya gitu ya. Dan tentunya karena ini tadi pertanyaannya soal hadiah ya, anak-anakku semuanya di sini kalau mau minta hadiah harus lihat situasi kondisi orang tua gitu ya. Mintanya ya yang masuk akal gitu ya. Jangan karena temennya punya apa ikut-ikutan karena gitu. Kan ayah bunda kita anaknya nggak cuma satu, bukan cuma kita aja, masih banyak anak-anak yang lain gitu. Jadi esensinya lebih kepada boleh minta hadiah. Orang tua yang mau ngasih hadiah ke anak yang sudah berhasil latihan puasa full juga boleh, tetapi yang harus diingat oleh anak-anak adalah niatnya tadi jangan sampai ke hadiahnya ya. Orang tua juga harus memahamkan ke anak gitu ya. Jadi hadiah dikasih ke orang tua karena menghargai usaha anak yang sudah mau selama 30 hari ini bangun pagi, mungkin setelah itu atau di sela-sela puasa tadarusnya rajin, makanya dikasih hadiah sama orang tua. Oke, jadi teman-teman ya boleh sih minta hadiah, tapi niatnya yang pertama tetap niatnya berpuasa karena Allah dan karena ibadah. Wajib itu karena wajib itu tadi. Nah Bunda Dian, terima kasih sekali loh ini bincang-bincang kita sangat bermanfaat sekali ya buat teman-teman. Jadi teman-teman ya tadi Bunda Dian sudah memberikan banyak sekali catatan untuk kita. Yang pertama apa tadi Bunda? Niat ya, niat dulu. Jadi yang harus dipersiapkan adalah yang pertama itu niat untuk puasa. Mungkin niat itu akan hadir dari orang tua kita. Ini loh niatnya tak kasihin kamu gitu enggak tapi mungkin. Kita ya anak-anak semuanya kita yang harus menghadirkan niat yang pertama. Oke Bunda, aku mau coba gitu ya. Mau coba latihan puasa di tahun ini. Atau yang sudah besar ya Insya Allah kita sudah masuk di bulan Ramadan, sudah menjalani puasa ini, niatku udah betul nggak ya? Nah niat, dan yang kedua tadi adalah berkomunikasi dengan orang tua, minta diajarin, untuk minta bimbingan dari orang tua, kemudian berkomunikasi ke orang tua untuk menciptakan situasi berpuasa yang happy, nggak membebani, nggak terpaksa gitu ya. Tahu-tahu nanti udah lebaran aja gitu ya. Udah senang-senang aja. Gitu ya. Kadang-kadang ada anak yang ketika udah lebaran tuh sedih, aduh udah nggak puasa kan situasinya berbeda ya. Usela ya. Situasi di rumah itu pasti akan berbeda ketika Ramadan dengan nanti di luar Ramadan. Iya, pasti. Nah, gitu. Jadi tadi Bunda kesimpulannya penting niat anak-anak itu sendiri, yang kedua orang tua juga harus aktif ya sebenarnya ya. Betul sekali. Ini sekalian aja karena sudah di akhir di akhir. Dari Bunda Dian ada closing statement, ada kata-kata yang menutup acara podcast kita hari ini, bahwa anak-anakku semuanya Bunda yakin gitu ya, anak-anak di SDM KU itu anak-anak yang pintar, hebat gitu ya, cerdas, kreatif gitu ya. Insya Allah semuanya bisa melewati puasa ini dengan niat yang baik, niat yang beneran niat untuk karena ibadah pada Allah gitu ya. Dan Bunda doakan semoga dengan niat yang tulus, dengan niat yang anak-anak bangun gitu ya untuk berpuasa, menyelesaikan puasa Ramadan ini secara full, secara penuh, Allah bisa mencatatnya sebagai ibadah dan berbalas dengan pahala yang berlipat. Insya Allah. Amin, amin ya Bang. Terima kasih sekali Bunda Dian atas waktunya. Dan makasih anak-anak sudah bergabung di Pointing kali ini podcast parenting bersama Usela dan Bunda Dian. Semoga anak-anak menjadi termotivasi untuk bisa puasa sebulan penuh di bulan Ramadan kali ini. Gitu ya, Usela tutup podcast hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia.